Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Torik, Raihan Kusumajati, dan saya Muhammad Rosid melakukan sebuah pengembangan dari paper ini yang berjudul Implementasi Metode Hybrid Case-Based Reasoning untuk mendiagnosa pengidap penyakit Post-Traumatic Stress Disorder. Jadi di paper ini mempunyai 7 gejala post-traumatik. Yang pertama itu ada dengan kode G01, nama gejalanya berhalusinasi dan mimpi buruk. Yang kedua G02, takut melihat orang ramai. G03 itu emosi yang sangat tinggi. G04 mengalami kecemasan yang berlebihan. G05 susah tidur. G06 sesak nafas. G07 mual dan diare. Dengan indikator nilai bobot itu ada 6. Yang pertama itu sangat yakin dengan nilai bobot 1, yakin dengan nilai bobot 0,8, cukup yakin nilai bobotnya 0,6, kurang yakin nilai bobot 0,4, sedikit yakin 0,2, tidak tahu 0, dengan nilai bobot 0. Bawahnya itu ada persentase kemungkinan. Yang pertama itu jika kemungkinan mengidap penyakit, dia memiliki persentase 0 sampai 50%. Terus yang kedua ada sedikit kemungkinan mengidap penyakit, itu ada di range 51 sampai 75%. Lalu kemungkinan mengidap penyakit itu 76 sampai 85%. Terus jika dia mengalami positif mengidap penyakit itu dengan persentase 86 sampai 100%. Dari tabel persentase kemungkinan di atas dapat ditentukan gejala penderita post-traumatic stress disorder dengan berdasarkan data yang dimasukkan. Maka ditentukan proses pemilihan rule untuk penyakit sebagai berikut. Jadi pada tabel 4 ini terdapat 6 rule yang seperti tabel itu maksudnya. Terus berikut ini langkah-langkah untuk penyelesaian dengan metode hybrid case-based reasoning adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita menentukan gejala-gejala terjadinya penyakit post-traumatic stress disorder pada seseorang. Lalu yang kedua, menyusun gejala-gejala tersebut ke dalam sistem dengan pertanyaan yang diajukan ke pasien yang akan kita teliti. Lalu yang ketiga, menghitung nilai tertinggi atau nilai kepercayaan yang didapat dari setiap gejala-gejala penyakit dengan metode hybrid case based. Lalu hasil akhir berupa persentase yang dijadikan sebagai nilai kepercayaan dari setiap pertanyaan yang dijawab oleh penderita. Kemudian hasil itu menentukan bahwa orang tersebut menderita penyakit post-traumatic stress disorder dengan nilai 0 menunjukkan bahwa user tidak mengalami gejala seperti yang dinyatakan oleh sistem. Jika semakin pengguna konsultasi yakin bahwa gejala tersebut memang dialami, maka semakin tinggi pula hasil persentase keyakinan yang diperoleh. Yang di bawahnya itu ada tabel 5, yaitu tentang gejala yang dimiliki pengidap. Yang pertama itu ada kode gejala G001 dengan nama gejala berhalusinasi dan mimpi buruk dengan keterangan sangat yakin dengan bobot 1. Jadi ini tuh tabel yang akan kita maksudnya akan kita teliti bahwa si konsultan ini apakah mengidap penyakit atau tidak. Nah, ini ada gejala yang kedua, takut melihat orang ramai dengan keterangan cukup yakin, bobot nilainya itu 0,6. G003 itu emosi yang sangat tinggi dengan keterangan yakin, bobotnya 0,8. G004 nama gejala mengalami kecemasan yang berlebihan dengan keterangan sangat yakin, bobotnya itu 1. G005 nama gejalanya susah tidur, keterangan tidak yakin dengan bobot 0,2. Lalu G006 itu ada sesak nafas, keterangannya tidak tahu dengan bobot 0. G007 mual dan diare, keterangannya yakin dengan bobot 0,8. Berdasarkan dari tabel di atas, dapat dilakukan pendiagnosa dengan mencocokkan gejala yang
yang akan dilakukan sistem terkait gejala yang diidap oleh penderita post-traumatic stress disorder seperti tabel di bawah ini. Jadi ini tuh P1 itu pakar dari orang yang pernah mengalami penyakit terdahulu, dan P2 itu pakar juga namun dengan orang yang berbeda yang pernah mengalami penyakit terdahulu. Dengan kode sebagai berikut: G01 itu ada gejala berhalusinasi, mimpi dan mimpi buruk. Dengan pakar 1 itu memiliki bobot 1, pakar 2 memiliki bobot 1. Lalu G002 takut melihat orang ramai dengan bobot 0,8, pakar 2 itu memiliki bobot 1. G003 emosi yang sangat tinggi dengan bobot 0,6 dan pakar 2 dengan bobot 0,8. G004 mengalami kecemasan yang berlebihan dengan nilai bobot 1, pakar 2 yang nilai bobot 0,6. G005 susah tidur dengan nilai bobot 0,2 dan 0. G006 sesak nafas dengan nilai bobot 0,8 dan 0,6 dan 0,6. G007 memiliki gejala mual dan diare dengan nilai bobot 1, dan pasien 2 mengatakan nilai bobotnya juga 1. Selanjutnya, setelah gangguan yang dialami pengidap ditentukan, menentukan nilai dari masing-masing kepastian berdasarkan rule di atas tadi. Keterangan itu: A adalah pasien yang akan didiagnosis, B sama dengan P1 itu adalah pasien ke-1 yang pernah terkena penyakit yang sama terdahulu, B sama dengan P2 adalah pasien kedua yang pernah terkena penyakit yang sama terdahulu. Itu pasien yang akan didiagnosis yang memiliki kode bobot nilai 1, 0,6, 0,8, 1, 0,2, 0, dan 1. Lalu pakar 1, 1, 0,8, 0,6, 1, 0,2, 0,8, 1. Pakar 2, 1, 1, 0,8, 0,6, 0, 0,6, 1. Setelah bobot pengidap ditentukan, maka lakukan perhitungan seperti tahapan di bawah ini. Itu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama itu ada menentukan nilai dari sigma NI dengan perhitungan 1 kali 1 itu dari A dan A kali P1. Lalu ditambah 0,6 kali 0,8 ditambah 0,8 kali 0,6 ditambah 1 kali 1 ditambah 0,2 kali 0,2 ditambah 0 kali 0,8 tambah 0,8 kali 1 dengan hasil 3,8. Yang berikutnya itu ada mencari nilainya dengan cara mengkuadratkan. Jadi di sini yang dikuadratkan adalah nilai dari A, yaitu pasien yang akan didiagnosis. Dengan perhitungan sebagai berikut: 1 itu didapat dari 1 kali 1 karena dikuadratkan, lalu ditambah 0,36 itu didapat dari 0,6 dikuadratkan, dan seterusnya. Lalu dikali pasien P1, yaitu dengan nilai 1, 0,8, 0,6, dan seterusnya. Lalu akan ketemu hasil 4,04 itu dari perhitungan pertama tadi, kali 4,4 itu dari perhitungan yang kedua, dikali memiliki hasil 21,816. Lalu habis itu tahap terakhir dari tahap pertama ada perhitungan 3,8 tadi dibagi 21,816 akar 2 sama dengan 3,8 dibagi 4,6. Lalu memiliki hasil 0,83%. 0,83 jika dijadikan persen menjadi 83%. Lalu tahap kedua itu sama urutannya kayak tahap pertama dengan memiliki hasil perhitungan yaitu
3,84 dibagi 4,7 sama dengan 22,09. Jika dijadikan persen, 22%. Setelah dilakukan tahap-tahap di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai kepastian paling banyak akan menjadi hasil diagnosa pada pengidap penyakit post-traumatic stress disorder, sehingga dapat disimpulkan bahwa seperti tabel 7, yaitu pasien yang didiagnosa tadi mengalami status terdiagnosa dengan similaritas 83% dengan keterangan kemungkinan besar mengidap penyakit. Selanjutnya kita akan masuk ke demo aplikasi dari aplikasi yang sudah dirancang. Jadi pada laman ini kita akan langsung diperuntukkan untuk memulai tes, namun karena kami berharap aplikasi ini bisa digunakan untuk halnya orang banyak, jadi untuk menggunakan aplikasi ini kita memerlukan akun. Jadi jika misalnya kita belum mempunyai akun, kita akan melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Ini ada inputan untuk nama, username sebagai display name-nya, lalu email, tentu saja email yang valid dan password. Registrasi, maka kita bisa langsung masuk ke dalam aplikasi. Setelah ini kita bisa langsung untuk memulai tes. Untuk pemulaian tesnya di sini diberikan 7 pertanyaan yang sudah disesuaikan pada studi kasus di paper. Maka untuk itu mungkin data-datanya akan saya samakan seperti yang ada di paper, sehingga bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk yang pertama, mengalami gejala yakin dengan nilai 1. Astaga. Lalu untuk pertanyaan kedua, dengan cukup yakin dengan nilai 0,6. Lalu pertanyaan ketiga yakin dengan poin 0,8. Lalu pertanyaan keempat itu sangat yakin dengan poin 1. Lalu pertanyaan kelima itu sedikit yakin dengan poin 0,2. Pertanyaan keenam tidak tahu dengan poin 0. Dan pertanyaan ketujuh adalah 1 atau sangat yakin. Saat kita simpan, maka bulatan yang di halaman depan tadi akan berubah menjadi lihat hasil tes. Lalu untuk melihat hasil tesnya, itu di kisaran angka 86%, yang berarti positif terhadap penyakit. Untuk alurnya seperti ini. Jadi A1 itu merupakan inputan dari user. Lalu telah di sigma ini telah dilakukan perkalian dengan data yang dari nilai tetap atau nilai pasien 1 atau 2. Dan seterusnya. Lalu untuk hasilnya sendiri, inilah merupakan hasil dari hasil yang didapatkan dari hasil sigma dan hasil ini yang dipangkatkan lalu mendapatkan hasil 0,86. Karena kita menggunakan case hybrid case base, maka di sini akan dilakukan perbandingan. Perbandingannya ialah 0,86 dan 0,85, maka yang paling adalah 0,86. Untuk codingan algoritmanya sendiri, seperti ini. Nilai tetap P1 ini merupakan nilai tetap dari pasien pertama yang pernah terhidap penyakit, dan nilai tetap 2 yaitu pasien kedua yang telah pernah mengidap penyakit tersebut. Lalu diinputkan user yang sudah terinput ada G1, G2, G3, G4 hingga G7 atau bisa disebut G001 sampai 7. Itu dilakukan perkalian dengan hasil pasien 1 atau hasil pasien 2. Setelah itu dilakukan penjumlahan di semua data dari hasil yang sudah dilakukan perkalian ini dan menghasilkan hasil sigma ini.
Setelah ini kita melakukan perpangkatan atau dikali dengan angka itu angka tersebut kembali seperti barisan keempat ada dari G1 sampai G7 itu dilakukan akar 2. Lalu dari hasil tersebut dilakukan penjumlahan dari data yang sudah dilakukan akar dari G1 hingga G7 yang disimpan di variabel total atau sum pangkat. Lalu untuk sum data dari total jumlah dari data pasien itu dilakukan di bagian sini. Dari hasilnya itu dilakukan perkalian yang disimpan di hasil pangkat. Lalu dari variabel hasil pangkat ini dilakukan perkalian untuk mendapatkan hasil akar. Ini merupakan contoh dari yang pas tahap 1. Yang tahap 2 itu hampir sama, karena memang dari metode yang itu melakukan perbandingan dengan nilai tertinggi yang akan menjadi gejala yang akan dipilih, sehingga akan memunculkan nilai tersebut yang akan dipilih paling tinggi. Yang di sini yang muncul adalah 0,86, sedangkan yang pada tahap 2 itu 0,85. Dan yang akan dipilih maka 0,8. Sehingga yang hasil di sini adalah 0,86. Jika pasien meragukan atau ingin melakukan tes ulang, itu bisa klik bagian ulangi tes, yang di sini dia akan langsung forward ke bagian form kembali dengan menghapus data sebelumnya, sehingga user bisa melakukan pengisian form kembali untuk mendeteksi apakah memang hasilnya itu valid atau tidak. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Mungkin masih banyak kesalahan kata atau dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.